Pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Makin asik aja. Oke deh, yang pasti makin asik aja kan? Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah kita, adik-adik jangan lupa ya. Kalau misalnya mau ibadah itu harus sikap hatinya seperti apa sih? Harus baik ya dan benar. Nah, Kaisar percaya sama Bang Ebin yang di sini, guru-guru di sini, kalau kalian semua di rumah tuh pasti udah mandi, udah rapi, udah wangi, pokoknya udah bener-bener siap untuk memuji nama Tuhan. Gak main-main lagi, gak lagi yang ngurus-ngurusin yang lain lagi, oke? Kita sebelum memulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji Engkau, berkumpul bersama untuk beribadah meskipun secara online. Tapi kami tetap sukacita Tuhan karena kami boleh masih diberi kesempatan untuk menikah nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkati semua kami di sini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh mengurapi kami agar kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berhalia, amin. Amin. Nah, siapa di sini yang gak sukacita? Saya. Bang Ebin? Aku dong. Oh iya, Mas Ramon? Iya dong. Wah, semua sukacita ya. Kalau gitu Kaisar mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian hari ini kurasa bahagia, oke? Pakai gerakannya harus senyum, pokoknya harus semangat ya. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau kasih sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk yang banyak ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita ya. Lagu tadi bilang apa? Kalau kita bahagia, berarti apa? Sukacita ya. Harus senyum, harus semangat, jangan cemberut ya. Kan hari ini kurasa bahagia, oke? Nah, adik-adik, kita juga adalah orang-orang yang istimewa, anak-anak yang istimewa. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Setuju? Setuju ya? Kita mau angkat pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan
boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa. Jempolnya dikedepanin ya. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi apa ya? Ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku mana jempolnya? Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di mana? Berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ya adik-adik ya, kita semua di sini adalah anak-anak yang istimewa ya. Mau dunia katakan apapun, kita berharga tetap di mata Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau mendengarkan gemari dulu, oke? Adik-adik boleh duduk di tempat dan kita mendengarkan gemarinya. Yesus masuk ke kota Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta Yesus supaya mau menolong perwira itu, meskipun ia bukan orang Israel. Kata mereka, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan tua-tua itu. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, dan aku juga tidak layak untuk datang kepada Tuan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah perwira itu, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, gimana adik-adik? Udah kan dengar gemarinya? Kaisar yakin pasti kalian menyimak dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian lagi. Kaisar mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian "Oh Sukacitaku". Jangan lupa gerakannya ya adik-adik ya.
sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kanan dulu ya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ganti ke kiri. Padanya aku bersarang, Engkau sungai kehidupanku. Belakang. Depan lagi. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku bersarang, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sungai kehidup. Depan. Belakang. Kanan. Kiri. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Ya. Nah adik-adik ya, Kasar mau memberikan pengumuman. Di tengah-tengah kita pada minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Tahu nggak siapa kira-kira yang ulang tahunnya? Nah, yaitu Jenis, tanggal 20 Januari ya. Selamat ulang tahun buat Jenis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan selalu ya. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan dan juga persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Tutup matanya, jangan lupa ya, sikap hatinya, sikap doa. Kita harus sungguh-sungguh. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau katakan liku-liku.
semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menutup fokus kami. Kau mengurapi kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi tunas-tunas yang tumbuh besar dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentu semua adik-adik dalam keadaan sehat dan makin asik aja. Amin. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Semua adik-adik sikap berdoa. Nanti kakak Rika yang pimpin dalam doa. Yuk, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami mau menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Tentu semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik pasti penasaran kenapa kakak Arnika memakai mahkota ini. Nah, ini ceritanya mahkota raja adik-adik. Nah, biasanya raja itu sangat dihormati oleh rakyatnya. Dan juga biasanya raja itu memiliki kuasa untuk memerintah rakyatnya. Nah, sekarang pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab di mana ada seorang raja yaitu Yesus. Di mana Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Apa itu dielu-elukan? Dielu-elukan sama aja dengan artinya disambut dengan meriah, ya, disambut dengan sorak-sorai. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini, Yesus memasuki Yerusalem. Nah, adik-adik, awal cerita ini dimulai dari dimana Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem. Nah, ketika dalam perjalanan mereka melihat banyak sekali orang-orang yang datang ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya sudah mendekati kota Yerusalem, mereka berhenti. Lalu Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk pergi terlebih dahulu ke desa terdekat. Yesus berkata, nanti di sana kalian akan menemukan seekor keledai dan bawalah keledai itu kepadaku. Lalu, boleh slide selanjutnya. Kedua murid Tuhan Yesus pun melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pergi ke desa terdekat itu. Lalu, slide selanjutnya. Dan ketika mereka pergi, benar saja adik-adik bahwa murid-murid Tuhan Yesus menemukan seekor keledai seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus, dan sebelum Yesus menaiki keledai itu, murid-murid melepaskan jubahnya dan menaruhnya ke punggung keledai itu. Barulah Tuhan Yesus menaiki keledai itu. Nah, murid-murid dan Tuhan Yesus mulai melakukan perjalanannya ke Yerusalem. Murid-murid berjalan kaki, sedangkan Tuhan Yesus menaiki keledai itu. Ketika Yesus dan murid-murid masuk ke kota Yerusalem, orang-orang yang banyak melihat kedatangan Yesus. Mereka melepaskan jubahnya, ya adik-adik ya.
dan menghamparkannya di jalan. Dan sehingga keledai itu tidak menyentuh tanah, tetapi di atas jubah-jubah dari orang-orang tersebut. Semua orang-orang menghormati kedatangan Yesus. Bahkan ada orang-orang yang memetik daun palem lalu melambaikan di udara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan mereka langsung bersorak-sorai. Mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Nah adik-adik, semua orang-orang bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa ya adik-adik ya? Mereka sangat senang sekali. Mereka sangat bersorak-sorai, meriah sekali menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mereka telah mendengar tentang Tuhan Yesus yang sangat hebat. Yesus banyak melakukan mukjizat. Nah, adik-adik, apa saja mukjizat yang udah Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama adik-adik ya, boleh slide selanjutnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga dapat berjalan lagi. Lalu Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Orang yang buta dapat melihat adik-adik. Dan bahkan Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wah, Tuhan kita begitu dahsyat, begitu luar biasa ya. Keren sekali Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita mencontoh orang-orang tersebut tadi. Mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita pun mau sama seperti mereka. Kita mau menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita dengan hati yang penuh sukacita. Mau ya adik-adik ya? Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah mau menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah adik-adik, seperti tadi orang-orang banyak tadi, mereka menyambut Tuhan Yesus ya. Cara mereka menghormati Tuhan Yesus adalah dengan mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai, dengan meriah, dengan bersukacita. Nah, kita pun sama adik-adik, kita mau menghormati Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana adik-adik kita menghormati Tuhan? Contoh kecilnya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin pada saat ini ya kita ketahui bahwa sekolah minggu itu masih secara online. Tentunya seperti kakak Arnika ini nggak bisa lihat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana cara adik-adik mendengarkan firman Tuhan? Apakah sungguh-sungguh? Apakah tidak serius? Main-main? Kakak Arnika nggak bisa lihat. Tetapi adik-adik perlu ketahui bahwa Tuhan Yesus melihat adik-adik. Ya, ketika memuji Tuhan bagaimana, ketika mendengarkan firman Tuhan bagaimana. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sekalipun adik-adik beda-beda rumah ya pada saat ibadah, Tuhan Yesus bisa melihat adik-adik, kesungguhan hati adik-adik ya. Sekeren itu Tuhan Yesus kita. Dia dapat melihat apapun yang kita lakukan. Nah, kita sama-sama belajar adik-adik. Ketika sudah waktunya kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh ya. Ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus pasang telinga kita dengan baik. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus disambut dengan meriah oleh orang-orang banyak ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dan kita pun setiap harinya ya, setiap hari kita mau menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita ya adik-adik ya, dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Yuk sekarang sama-sama kita mau katakan 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan.
Ya, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa ya adik-adik. Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah hadir dalam hati kami untuk memerintah hati kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh taat dan percaya kepadamu dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati kehidupan kami supaya kami di dalam kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.